Kita semua tahu bahwa Allah adalah sumber keberadaan. Namun apakah kamu benar-benar telah memahami bagaimana caranya memandang Allah melalui pandangan batin, pandangan Ainul Basirah? Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Mengapa kita harus memandang Allah melalui pandangan batin? Karena secara faktual, Tuhan telah sedia adanya bersama diri kita luar dan dalam. Apa artinya semua ini? Tuhan hadir dalam wujud hakiki di dalam diri kita. Sehingga pandangan hati kita harus ditempa agar dapat memandang wujudnya, rupanya, dan kezahiran Tuhan melalui hati, ruhani, dan batin kita. Bagaimana cara memandang wujud rupa Tuhan? Melalui pandangan ruhani. Dalam pandangan hati, semua bentuk rupa dan wujud pada dasarnya adalah Allah. Karena itu, pandangan hati disebut dengan pandangan Ainul Basirah atau pandangan yang mampu melihat kebenaran sejati. Pandangan yang mendalam ini dikenal sebagai syuhud. Sebagaimana diungkapkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, seseorang yang memiliki hati yang bening dan suci, ia seperti cermin atau kaca. Siapapun yang memandang ke dalam cermin, maka ia akan melihat keberadaan Tuhan. Karena cermin adalah tempat untuk memandang dirinya sendiri. Demikian juga dengan sekalian alam adalah cerminan bagi diri kita untuk memandang wajahnya. Jika sekalian alam adalah cermin untuk memandang wajah Tuhan, maka pandanglah dengan hati agar Allah terlihat. Hanya dialah yang bercermin pada sekalian alam. Meskipun Tuhan hadir dalam berbagai bentuk dan rupa yang berbeda, orang yang telah mengosongkan hatinya dan telah meraih pemahaman tentang kebenaran sejati dapat melihat Tuhan di dalam bentuk apapun. Tidak ada kebenaran lain selain Allah di dalam setiap bentuk dan rupa yang berbeda. Itu sebabnya ketika Allah menyebut di dalam firman-Nya, "Walillahi masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah." Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Itu berarti apapun yang kamu lihat, entah itu di depan, di belakang, kiri, kanan, atas maupun bawah, di dalam ataupun di luar, semua yang terlihat adalah Allah. Jadi sebenarnya segala bentuk dan rupa yang ada nyatanya hanyalah Allah. Kuncinya terletak pada pemahaman bahwa segala yang ada itu nyatanya telah ada di dalam diri kita sendiri. Jadi jika segala yang ada itu nyatanya di dalam diri kita, maka sebenarnya itu adalah aku. Jika segala bentuk dan wujud itu adalah aku, maka segala yang ada itu ya aku, kata Allah. Ketika Allah menyebut wajahullah, yang berarti wajah Tuhan, itu di dalam konteks pandangan mata hati, bukan pandangan mata zahir. Dan cara memandangnya seperti kamu memandang sebilah pedang yang tajam, di mana mata zahirmu memandang pada wujud besi yang ditempa sedemikian rupa. Tetapi pada sisi batinmu, kamu dapat merasakan tajamnya sebilah pedang tersebut. Beginilah cara prakteknya. Jadi, ketika kita menghadapkan wajah kita kemanapun, sebenarnya kita menghadapkan diri kita kepada wajah Allah. Karena Allah adalah sumber segala keberadaan. Dalam pandangan hati kita, Allah telah meliputi segala yang ada. Karena segala yang ada itu hanyalah Allah. Sebab itulah
Rahasia hidup ini terletak pada hakikat yang disebut dengan nama Allah. Leburkan pikiran kita, akal, hati, dan perasaan kita. Ketika rahasia diri ini telah terungkap, ibadah kita sebenarnya adalah kehidupan yang abadi. Pandangan hati kita harus seperti pandangan Ainul Basirah, dan itulah yang disebut sebagai ibadah daiman, salat daiman, dan hidup yang daiman di dalam rahmat Allah yang Maha Agung. Dalam rahmat dan kasih sayangnya, kita bisa menjadi unsur-unsur yang tersembunyi dari wujud yang ada dan bersatu dengannya dalam kedamaian mutlak. Sambutlah semua nikmat ini dengan ucapan Al-Izzatu Lillahi Bismillahirrahmanirrahim, dan hadirkan wujudnya di dalam diri kita. Semua ini adalah rahasia hakiki dari yang Maha Hidup, dan kunci untuk memahaminya terletak pada kesadaran dirimu yang murni. Saudaraku, sang sejati, man arafallahu kalla lisanuhu. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, keluh lidahnya. Maksud keluh lidah tidak ada ungkapan kata, tak bisa lagi dibahas, tak bisa lagi dianalisa. Yang tiada terkatakan, diam, hening dalam keheningan. Sudah jelas, wujud dan nyatanya Allah pada segala yang wujud. Walaupun sudah sampai pahamnya, tapi ada siksaannya juga bagi orang makrifat. Dan siksaan bagi orang yang telah makrifat ialah pada saat hatinya terputus daripada memandang atau mengingat Allah. Disitulah siksa bagi dirinya pada saat hatinya lupa dan lalai dalam memandang wajah Allah, bahwa Allah itu wujud meliputi dirinya. Telah lupa, apalagi sampai terputus kontak batinnya. Tak ingat dia akan dirinya, itu siksa bagi dirinya. Jadi siksa orang yang bermakrifat, di mana hatinya terputus untuk memandang wajah Allah, itulah yang menjadi siksa bagi dirinya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku, kata Allah. Bila engkau merasa diri engkau yang ada, pasti engkau tidak mengenal aku yang sebenarnya ada. Jadi, kalau engkau merasa diri engkau itu yang hidup, pastilah engkau tidak mengenal aku yang hidup. Kalau engkau merasa yang melihat, mendengar, berkata-kata, itu berarti engkau tidak mengenal aku. Karena yang melihat, mendengar, berkata-kata, itu semua aku. Namun bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau telah mengenal aku. Kalau engkau sudah mengakui bahwa diri engkau tidak ada, pasti engkau telah mengenal aku yang Maha Ada. Kalau engkau sudah mengakui diri engkau itu adalah buta, tuli, bisu, bodoh, lemah dan mati, maka disitulah engkau mengenal aku yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan yang hidup itu aku. Tak ada lagi namanya keakuan diri. Tanggalkan keakuan diri yang merasa diri itu ada. Karena yang ada hanya Allah semata. Itu yang dikatakan namanya wujud yang mutlak. Itu yang disebut namanya wujud yang hakiki. Dan yang disebut namanya wujud zatul bukti. Yang disebut juga dengan namanya hu. Itu juga yang dikatakan namanya diam. Sudah kembali kepada asalnya. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu cuma yang wujud Allah, maka diamkanlah pikiranmu, diamkanlah akalmu, diamkanlah hatimu, diamkanlah perasaanmu. Ketika kamu sudah mendiamkan semuanya, itu berarti sudah berada pada makom mutmainah. Dan itu makomnya qiyamuhu binafsihi. Dan itu juga yang disebut makomnya Tuhan Rabbul Alamin. Sekianlah. Terima kasih telah menonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.